Ingat tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, mata kuliah antropologi dan sosiologi gizi. Kali ini kami akan membahas tentang perubahan sosial dan gizi. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hijrah Fardan Maulana. Nama saya Lutfia Farfadiah. Nama saya Maulana Farid Rizky Fauzi. Nama saya Nur Oktaviani. Di sini kami membahas artikel jurnal mengenai analisis perbedaan pola konsumsi makanan dan asupan zat gizi makro masyarakat wilayah Pulau Sumatera dan Jawa. Ya, di sini ada pendahuluan. Pola makan secara umum dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan kebudayaan. Kebudayaan dan lingkungan sekitar menuntun orang dalam berperilaku dan memenuhi kebutuhan dasar biologisnya, termasuk kebutuhan terhadap pangan. Budaya mempengaruhi seseorang dalam menentukan apa yang akan dimakan, bagaimana pengolahan, persiapan, dan penyajian, serta untuk siapa dan dalam kondisi bagaimana pangan tersebut dikonsumsi. Keragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga erat kaitannya dengan ciri-ciri aspek sosial, ekonomi, serta potensi sumber daya alam setempat. Perbedaan tersebut ditambah dengan kendala dalam distribusi pangan antar daerah, menyebabkan pola konsumsi makanan antar daerah akan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Selanjutnya ada analisis bagaimana perubahan sosial gizi yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat saat ini dalam memilih makanan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Dengan sampel penelitian yaitu adalah seluruh masyarakat berusia 4 sampai 97 tahun yang tinggal di wilayah Sumatera dan Pulau Jawa. Penelitian ini bersifat deskriptif cross-seksional dengan menggunakan data sekunder riset kesehatan dasar 2010 dan juga analisis data dilakukan secara deskriptif dan inferensia dengan uji independen test. Pola konsumsi sumber bahan makanan pokok. Pola konsumsi masyarakat di Pulau Jawa dan Sumatera ditandai dengan jenis bahan makanan yang dikonsumsi relatif cukup beragam, dengan nasi masih dominan sebagai sumber bahan makanan pokok, ikan dan daging sebagai sumber protein hewani, tahu dan tempe sebagai sumber protein nabati, dan beragam jenis sayuran dan buah-buahan. Makan makanan beraneka ragam sangat bermanfaat bagi kesehatan, karena tidak ada satu jenis makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan seseorang untuk tumbuh kembang menjadi sehat dan produktif. Makanan beraneka ragam menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat tenaga, zat pembangun, dan juga zat pengatur. Masyarakat di Pulau Sumatera masih memilih nasi sebagai sumber pangan makanan pokok. Hampir serupa dengan masyarakat wilayah Sumatera, di Pulau Jawa nasi juga masih mendominasi sebagai sumber makanan pokok bagi masyarakat. Namun, jenis makanan pokok di wilayah Jawa lebih beragam dengan adanya miswa, beras ketan, singkong, dan juga tepung-tepungan. Nah, pola konsumsi sumber protein hewani, bahan makanan sumber protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat Pulau Sumatera cukup beragam. Di antaranya adalah daging sapi, ikan teri, dan ayam. Selain itu, mereka juga mengkonsumsi unggas, telur unggas, daging babi, dan daging olahan sebagai sumber protein hewani. Serupa dengan masyarakat di Pulau Sumatera, masyarakat di Pulau Jawa dikonsumsi bahan makanan sumber protein hewani yang didominasi oleh ayam, daging sapi, dan daging olahan. Sumber protein hewani dianggap alternatif lauk pelengkap bahan makanan pokok. Namun tidak jarang masyarakat Indonesia mengkonsumsi sumber protein hewani sebagai kudapan yang biasa dikonsumsi di sela-sela waktu makan. Namun di daerah Sumatera terdapat sumber yang tidak dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Jawa, yaitu kacang putih yang merupakan makanan khas daerah Sumatera bagian utara.
Sebagian besar campuran dari gulai atau sayur. Kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang koro, dan oncom merupakan jenis bahan sumber protein nabati yang dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Jawa dan Sumatera. Pola konsumsi sayur-sayuran, keragaman jenis sayur-sayuran yang dikonsumsi oleh masyarakat di Pulau Jawa dan Sumatera hampir sama dengan bayam, kangkung, sebagai sayuran yang paling banyak dikonsumsi. Selain itu, bayam, kacang panjang, nangka, daun ubi jalar, terong, ketimun, dan wortel sebagai sumber sayuran lainnya. Keragaman ini mungkin disebabkan oleh jenis masakan yang berbeda di setiap Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, ketersediaan sayuran di sepanjang musim dikarenakan Indonesia adalah negara tropis juga memungkinkan keberagaman sumber sayuran. Selanjutnya yaitu pola konsumsi buah-buahan. Buah-buahan yang dikonsumsi oleh masyarakat baik di Pulau Jawa dan Sumatera hampir sama dan cukup beragam, dengan jeruk, pepaya, dan pisang yang paling banyak dikonsumsi. Selain itu, terdapat apel, durian, rambutan, salak, semangka, dan melon sebagai sumber buah-buahan. Faktor yang mempengaruhi di antara lain ciri-ciri demografis, sosial ekonomi, dan potensi sumber daya alam setempat. Selain itu, perbedaan demografi juga menjadi kendala dalam distribusi pangan, sehingga juga bisa menjadi salah satu faktor perbedaan pola konsumsi antar daerah. Faktor kebiasaan yang berkaitan dengan unsur sosial budaya juga mempengaruhi seseorang dalam melakukan pemilihan jenis makanan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, ditinggal dong. Bisanya udah oke. Jadi langsung aja, Cak.